yang berkata untuk anak gadisnya, ya ini untuk tidak memelihara yang namanya kucing. Nah, kenapa? Karena dikatakan bahwasanya nanti rambut-rambut kucing itu bisa nanti masuk ke dalam saluran pernapasan dan nanti akan menyebabkan yang namanya kemanduran. Benarkah demikian? Lalu, tahukah kamu apa yang menyebabkan penyakit malaria? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Materi kita hari ini yakni adalah Sporozoa, di mana Sporozoa ini merupakan kelas yang terakhir untuk Protozoa. Nah, bahwasanya Sporozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata spore yang artinya biji, kemudian ada kata zoo ataupun hewan. Nah, bahwasannya ciri utama daripada kelas Sporozoa atau boleh disebut apikompleksa tidak memiliki alat gerak. Nah, bahwasannya dia itu membulat ya, seperti biji ataupun bentuk spora. Kemudian dia juga termasuk organisme yang uniseluler dan bersifat eukariotik. Ciri berikutnya bahwasanya Sporozoa ini memiliki yang namanya pelikel, yakni sejenis kutikula yang bersifat elastis. Nah, bahwasanya Sporozoa ini tidak memiliki yang namanya papola kontraktil dan organela-organelanya tidak selengkap daripada organisme yang eukariotik secara kompleks. Nah, berikutnya untuk reproduksi Sporozoa nanti dia itu memerlukan yang namanya inang perantara. Inang perantara boleh disebut dengan nama lainnya adalah vektor ataupun hospes. Nah, bahwasanya reproduksinya nanti ada secara seksual ya atau dengan fertilisasi, kemudian ada secara aseksual melalui pembelahan biner. Bahwasanya habitat Sporozoa ini nanti hidupnya di darah ataupun di organ tertentu pada manusia atau pada hewan, misalkan pada hati, maupun nanti akan menginfeksi yang namanya sel darah merah ataupun eritrosit. Yang menjadi contoh Sporozoa ataupun apikompleksa itu sebenarnya banyak. Namun yang cukup dikenal ini misalkan genusnya adalah Plasmodium, kemudian ada Toxoplasma. Nah, yang pertama kita bahas mengenai Plasmodium. Nah, Plasmodium ini merupakan protozoa ya yang menginfeksi ataupun yang menyebabkan yang namanya malaria. Namun dibutuhkan yang namanya hewan perantara atau hospesnya, yaitu nyamuk. Nah, nyamuknya spesiesnya adalah Anopheles yang betina. Oke, jadi penyebab daripada malaria bukanlah nyamuk. Nyamuk hanya sebagai induk ataupun inang perantara. Tetapi yang disebabkan adalah protozoa, yaitu Plasmodium. Adapun contoh daripada Plasmodium yang cukup dikenal, yang pertama Plasmodium falciparum, yakni penyebab malaria tropika, di mana masa sporulasi tidak teratur, yakni antara 1 hingga 2 kali 24 jam. Kedua, Plasmodium vivax, yakni malaria tertriana, masa sporulasi 2 kali 24 jam. Dan yang ketiga ada Plasmodium malariae atau Malarium quartana, masa sporulasi 3 kali 24 jam. Dan yang keempat adalah Plasmodium ovale, yakni penyebab penyakit limpa dengan masa sporulasi 2 kali 24 jam. Daur hidup Plasmodium. Untuk daur hidup ataupun siklus hidup Plasmodium ya, nanti dia berlangsung dengan 2 tahap atau 2 vektor, membutuhkan 2 sel inang. Ya, bahwasanya nanti untuk aseksual berarti nanti terjadi pada tubuh manusia yang sering disebut sebagai fase skizogoni. Nah, untuk fase aseksual ingat aja kata SMTG. Nah, S ini adalah sporozoid ya, M itu adalah merozoid, T-nya adalah tropozoid dan G-nya adalah gametosit. Dan untuk fase seksual ya, itu nanti terjadi pada tubuh nyamuk Anopheles yang betina. Cara cepat mengingat pada fase seksual ini, ingat aja kata ZOOS atau ZOS. Nah, Z itu merupakan zigot ya, kemudian ada O yang pertama ookinet, O yang kedua adalah ookista, dan S itu adalah sporozoid. Selengkapnya kamu dengarkan penjelasan Bapak berikut ini. Cara mudah menghafal daur hidup Plasmodium. Nah, bahwasanya Bapak telah menjelaskan bahwa untuk reproduksi Plasmodium itu ada 2 tahap, yaitu untuk fase aseksual pada tubuh manusia dan pada tahap seksual yaitu pada tubuh nyamuk Anopheles betina.
Untuk tahapan aseksual pada tubuh manusia nanti tepatnya menyerang sel darah merah pada manusia. Nah, perkembangan Plasmodium diawali dengan adanya tusukan dan hisapan nyamuk dari Anopheles betina, di mana nanti pada ludah nyamuk itu sudah terdapat yang namanya sporozoid. Diingat ya bahwasanya perkembangan Plasmodium diawali dengan tusukan maupun hisapan nyamuk Anopheles yang nantinya akan masuk melalui ludahnya yang disebut sebagai fase sporozoid. Nanti kita simbol S besar. Di mana nanti sporozoid akan masuk ke dalam aliran darah berpindah ke hati. Di mana hati itu merupakan perkembangbiakan vegetatif dan nanti akan berkembang menjadi merozoid. Kita singkat M besar. Merozoid yang akan matang ya masuk melalui aliran darah menembus sel darah merah ya atau eritrosit dan membelah secara pembelahan biner. Boleh nanti ini adalah fase skizogoni. Perlu kita ketahui bahwasanya merozoid yang telah matang dan keluar dari hati menyerang sel darah merah nanti akan menyebabkan tubuh demam dan menggigil. Merozoid dalam sel darah merah berkembang menjadi tropozoid dan memperbanyak diri, akhirnya akan memecahkan sel darah merah. Ingat, ini fase T besar. Beberapa tropozoid dalam jaringan darah nanti akan membentuk gametosit. Ingat ya, pembentukan gamet itu terjadi pada tubuh manusia. Ya, nantinya akan kita tuliskan dengan huruf G besar. Ya, ini gametosit. Kemudian untuk tahap kedua, yakni secara seksual, berarti terjadi pada tubuh nyamuk. Ingat kata zoo. Zoo itu artinya kebun binatang. Ingat saja bahwasanya nyamuk itu adalah binatang atau hewan ya. Ini cara cepat mengingatnya. Adapun tahapannya yaitu gametosit ya yang terhisap oleh nyamuk di saluran pencernaan nyamuk, yakni akan berkembang menjadi mikrogametosit yakni kelamin pada gamet jantan dan makrogametosit yaitu gamet pada betina. Ini nanti akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, berarti secara kawin nanti akan bentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi ookinet. Nah, ingat di sini adalah O yang pertama dan dengan bentuk yang membulat. Ookinet akan berkembang menjadi ookista, ya. Itu O yang kedua, di dalam ookista terdapat ribuan sporozoid. Nanti sporozoid itu akan masuk atau berada nanti di dalam kelenjar ludah nyamuk. Nah, jadi akan kembali ke fase S berikut atau sporozoid berikutnya. Jadi, cara cepat untuk mengingat daur hidup Plasmodium, ingat aja, senang melihat ternak gemuk di dalam kebun binatang. Oke ya. Genus yang kedua untuk sporozoa yang cukup dikenal